tamu atau orang bersilaturahmi ke saya tuh kaget. Nah, kenapa ada itu di sana? Tadi asli gak ada. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, di sini saya ingin mengenali dengan kayu kaboa ya, di mana kayu kaboa ini yang dimiliki saya ya, di mana pohon kaboa ini merupakan tanaman langka yang kabarnya hanya ada di Leuweung Sancang Garut. Pohon itu tak sembarangan dan konon dipercaya berkaitan dengan Prabu Silwangi. Pasti pada tahu kan Prabu Silwangi, tokoh di Pajajaran Sunda ya. Tanaman berakar kuat ini menghiasi sejumlah bibir pantai dan rawa-rawa yang ada di Leuweung Sancang. Salah satunya bisa dijumpai di pantai Karanggajah atau Sancang ya. Tanaman ini berdiri tegak menghalau deburan ombak yang menepi rindangnya. Dedaunan berwarna hijau muda menambah daya tarik tanaman yang satu ini. Berdasarkan jurnal berjudul Legenda-Legenda Keramat di kawasan Sancang, Kabupaten Garut, karya Rosyadi, yang dipublikasikan pada tahun 2013, kaboa diketahui memiliki nama latin Ditershapus gracilis. Nah guys, ini punya nama lagi nih. Pohon kadoa satu tumbuhan yang punya sejarah, ungkap Rosyadi. Tanaman ini diklaim hanya tumbuh di hutan Sancang. Jadi hanya tumbuh di hutan Sancang. Entah berbeda namun atau memang benar tak bisa tumbuh selain di Sancang. Namun yang jelas warga setempat percaya jika kaboa Sancang ada di hutan secara administratif terletak di Kecamatan Cibalong ini. Banyak ya, jadi di daerah kawasan Garut ini kayu kaboa ini. Terlepas dari hal tersebut, kaboa bukan tanaman sembarangan deh. Katanya bukan tanaman sembarangan. Sebab kaboa dipercaya merupakan bagian dari Prabu Silwangi. Wow, Masya Allah. Raja Pajajaran yang telah menghilang di Leuweung Sancang. Nah, pasti kalian udah tahu kan cerita ini. Konon kabarnya, Prabu Silwangi saat itu sempat menancapkan tongkat dari kaboa sebelum dia berubah wujud menjadi maung alias harimau kala dikejar anaknya Prabu Kiang Santang untuk diislamkan. Mitos tersebut sangat dipegang teguh oleh masyarakat setempat, bahkan hingga saat ini tanaman kaboa disakralkan oleh warga. Menurut sejarah Garut Warjita, pohon kaboa dipercaya mampu menangkal hal buruk ketika melancong ke Sancang ya. Walau alam ini ya tentang kepercayaannya. Mitos yang dipercaya adalah kaboa bisa menangkal gangguan jahat di hutan Sancang, kata Warjita. Ini walau alam ya. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari benar atau tidaknya hal tersebut, pohon kaboa Sancang bermanfaat bagi masyarakat di Sancang khususnya yang bermukim di pesisir pantai, sebab akarnya yang kuat membuat kaboa mampu menahan gelombang air yang datang ke pesisir. nah guys, ini bercerita tentang kayu kaboa ya. Ini kayu kaboa yang saya punya ya. Ini nih. Ini dia. Nah, jenisnya kayu kaboa Sancang. Nggak tahu Sancang yang keberapanya ya. Yang jelas ini kayu kaboa asli. Sedikit cerita saja ya, dimana pernah ada kejadian. Waktu itu ada ya orang yang ingin bersilaturahmi ke saya. Dia suatu ketika langsung datang ke rumah saya ya, bersilaturahmi mengenai tentang biasalah gitu ini itu ya. Yang jelas ini kayu kaboa saya simpen di sini ya. Nah, saya simpen di sini. Jelas waktu itu tuh saya simpen di sini gini. Saya waktu itu tuh ke kamar mandi ya untuk mengambil air ya gitu. Untuk mengambil air. Nah, otomatis orang yang mau bersilaturahmi itu baru meninggal atau melihat barang-barang yang saya punya ya. Kemudian udah saat itu saya langsung ke atas ke tempat pusaka saya, dimana orang tersebut melihat-lihat barang pusaka saya dan saya entah kenapa pengen memegang kayu kaboa ini gini langsung gini. Langsung seketika tamu atau orang bersilaturahmi ke saya tuh kaget. Nah, kenapa ada itu di sana? Tadi asli gak ada. Nah, loh, dari dulu juga saya simpen di sini.
nggak di mana-mana si barangnya itu. Kemudian bohong bohong. Nah, padahal saya buat apa bohong ya? Ini jelas kayu kabua saya disimpannya di sini. Yaitu entah halusinasi atau gimana, yang jelas walau alam ya. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gak tahu itu orang mau berniat jahat atau enggaknya, yang penting saya niat bersilaturahmi aja ke orang tersebut. Kebetulan orang tersebut itu lagi membenarkan apa itu? Benerin komputer saya waktu itu teh. Waktu itu teh sekalian dia tentang berbicara tentang barang-barang pusaka gitu. Kemudian saya ajak aja lah ke atas untuk bersilaturahmi, dan kata dia tuh asli gak ada dari tadi. Saya padahal lihat-lihat barang, katanya lihat-lihat ini itu gak ada di sana, kok tiba-tiba ada di sana sana. Ya walau alam ya guys. Itu kejadian udah lama, udah 4 tahun ke belakang ya. Padahal ini baru saya review tentang kabua lah. Sekarang saya nge-review. Ini kabua yang saya punya, insya Allah ini asli. Ini saya dapat dari Pak Ustadz orang Cibaduyut, namanya Pak Ustadz Nurmawan ya. Beliau ya mahar-mahar juga lah, minyak atau minyak misik atau jenis yang lainnya, barang-barang al-hikmah. Dan kemudian saya dikasih ini, dan kata beliau ini dari Sancang, dikasih. Alhamdulillah saya masih simpen hingga saat sekarang ya. Nah, ada kejadian aneh juga waktu sebelum disimpan ke sini. Ini kabasanya panjang ya segini. Kemudian saya bawa ke daerah Banjaran untuk dibawa sama saya. Kemudian teman saya ada yang bilang, itu kabua asli? Ya kabua asli. Cik, sama saya minta. Saya waktu itu dipotong lah segini lah. Udah dipotong lah. Terus kemudian saya pulang lah ke rumah. Si jarak besoknya teman saya yang minta itu katanya dikunjungi oleh maung hitam katanya tuh alamnya saya gak tahu. Yang jelas apapun itu yang terjadi itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kita di sini hanya bisa pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bisa mengimani hal gaib juga, tapi yang gaib itu, yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hanya berpikir positif saja, mungkin itu semua atas izin Allah ya. Sekian ya dari saya ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahpahaman dari berkata-kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.